Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Hirayanti dari Pendidikan Akuntansi angkatan 2018. Di sini saya akan sharing-sharing mengenai pinjaman online atau pinjol. Yang sekarang ini banyak sekali kasus di media bahwa pinjaman online ini berakhir dengan petaka. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yang bernama Mbak Lista selaku pegawai Koperasi Simpan Pinjam. Saya mau bertanya nih Mbak mengenai pinjol. Ya. Sekarang ini kan banyak sekali di media bahwa pinjaman online berakhir dengan petaka hingga sampai bunuh diri karena tidak bisa membayar pinjaman yang ia pinjam dengan bunga yang berkali-kali lipat. Nah, menurut Mbak Lista, apa yang membuat masyarakat itu tertarik dengan pinjaman online? Jadi gini ya Mbak, kalau menurut saya kebutuhan masyarakat itu kan macam-macam ya. Terus dengan adanya pinjaman online ini nanti akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh dana pinjaman secara instan. Terus menurut saya juga syarat untuk mengajukan pinjaman online itu kan sangat-sangat gampang daripada kita pinjam konvensional ke bank. Nah, syarat pinjaman online itu kan cukup pakai KTP. Terus dari KTP yang difoto kita udah bisa dapat dana masuk ke rekening kita. Jadi masyarakat itu tidak mengalami kendala dalam meminjam uang dari pinjol itu, dan kebutuhan masyarakat pasti akan terpenuhi. Nah, karena prosesnya yang cepat, nggak ribet, maka otomatis masyarakat lebih melirik pinjaman online daripada pinjaman konvensional yang ke bank atau koperasi simpan pinjam itu. Nah, padahal kalau kita tahu pinjaman online itu kan legal ya, tidak diakui oleh OJK. Oh begitu ya Mbak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, berbicara tentang pinjaman online legal dan ilegal. Kira-kira apa sih yang membedakan antara pinjaman online ilegal dan legal? Agar masyarakat tahu nih perbedaannya ada di mana. Jadi kalau menurut saya untuk yang ilegal itu biasanya nggak punya kantor yang jelas. Terus bisa saja kantornya itu adanya di luar negeri. Nah, tujuan mereka ada kantor di luar negeri itu agar menghindari aparat. Nah, sedangkan untuk pinjol yang legal itu biasanya dia punya lokasi yang jelas, kemudian yang pasti dia itu ada di bawah naungan OJK atau API. Kemudian yang kedua, untuk yang legal nanti di aplikasi itu ada logo resmi dan ada logo OJK sama API. Itu yang legal. Tapi kalau yang ilegal itu nggak ada tuh logo OJK ataupun logo API, hanya ada logo si pinjolnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau pinjol yang ilegal itu mengenakan biaya dan denda yang tidak manusiawi. Jadi denda dan bunganya itu sangat-sangat besar. Kemudian juga tidak ada transparansi antara peminjam dan yang punya modal itu. Kemudian kalau pinjol yang legal itu kan jelas berizin OJK dan juga sudah terdaftar. Jadi ada keterbukaan antara peminjam dan pihak yang si pinjol tersebut. Terus bunga dan dendanya juga lebih manusiawi, nggak begitu besar. Kemudian yang keempat, untuk yang pinjol ilegal itu melakukan penagihan dengan cara yang kasar, entah itu lewat chat, lewat telepon, tapi dengan kata-kata yang sangat tidak manusiawi. Nah, itu kan nanti akan membuat si peminjam jadi hidupnya itu tidak tenang, jadi was-was lah, Terancam. iya, jadi terancam juga, seperti itu. Jadi begitu ya, ada perbedaan antara pinjaman legal dan yang ilegal. Iya, jelas dua itu berbeda. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya Mbak. Ya, silakan. Terkait dengan pinjaman online ilegal, biasanya permasalahan apa saja yang terjadi di kasus pinjaman online ilegal ini ya? Kalau untuk pinjol yang ilegal, terus terang saya sih kurang tahu ya Mbak, kurang begitu paham juga. Karena saya kan kerjanya di koperasi. Tapi ada sih teman saya yang kerjanya di pinjol yang ilegal. Itu katanya melakukan penagihannya tidak beretika, terus tidak ada unsur kemanusiaannya.
Jadi dia seperti tadi dengan kata-kata yang sangat kasar, terus berupa teror, terus nanti diintimidasi atau menggunakan kontak darurat. Jadi kontak yang ada di HP si peminjam nanti akan dihubungi semua oleh si pinjol tersebut. Kemudian dan juga kadang waktu nagih itu bisa melakukan pelecehan, maksudnya pelecehan secara verbal. Seperti itu. Mengerikan sekali ya Mbak. Makanya kalau menurut saya jangan deh berurusan dengan pinjol. Nah, kita ke pertanyaan keempat ya Mbak. Ya. Bagaimana sih tips menghindari pinjaman online ilegal? Yang pertama, jangan deh ngeklik tautan atau menghubungi kontak yang ada di SMS atau WA yang menawarkan pinjaman online yang ilegal. Kemudian yang kedua, yang pasti jangan sampai kita itu tergoda penawaran pinjol ilegal yang biasanya kita dapat melalui SMS atau WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa anggunan. Kemudian yang ketiga, kalau kita terima SMS atau WA tentang penawaran pinjol ilegal ini, segera dihapus atau enggak kita blokir aja nomornya biar dia nggak bisa menghubungi kita lagi. Kemudian yang keempat, selalu cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum kita mengajukan pinjaman. Kemudian yang kelima, yang terakhir menurut saya, pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan kita untuk melunasi hutang tersebut. Itu tipsnya guys ya. Untuk selanjutnya ya Mbak, kita lanjut lagi. Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi dengan adanya pinjaman online ini? Oke, harusnya ya masyarakat itu sekarang harus lebih teliti lagi dalam melakukan peminjaman, dan yang paling utama masyarakat itu lebih baik pinjamnya di bank atau enggak pinjam ke koperasi saja, atau kalau kepepet harus pinjam online ya pinjamlah di pinjaman online yang legal yang tentunya ada di bawah naungan OJK. Oh, seperti itu. Terakhir nih Mbak, pertanyaan dari saya Ya. Bagaimana seharusnya peran OJK dan pemerintah dalam menghadapi pinjaman online ilegal ini? Oke, menurut saya nih yang pertama, yang pasti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan perhimpunan dana dan juga pengelolaan investasi yang secara ilegal, sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah represif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait. Nah, untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka-kerangka satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investigasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jadi kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK itu akan dikoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya lebih lanjut. Begitulah kira-kira kalau menurut saya. Terima kasih ya Mbak untuk sharing-sharing hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih.